Materinya bisa di ini host disable. Saya share materinya tidak bisa masuk karena ada host disable attention screen sharing. Mohon panitia untuk di materinya di approve hostnya yang jadi approve sebenarnya. Sudah Pak, sudah bisa dibagikan materinya Pak. Bukan di sini tidak bisa muncul. Oh ya, udah. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Materi seminar kita pada pagi hari ini adalah sosialisasi KMK 312 tentang sadar profesi, prekamedis dan informasi kesehatan. Apa yang dimaksud dengan sebuah standar profesi itu adalah sebuah pedoman ya, sebuah pedoman, sebuah panduan bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan kegiatan pelaksanaan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan rumah sakit ya. Ini tema yang diambil oleh panitia. Apa sebenarnya yang harus kita pahami di sini sebenarnya KMK ini? Ya mungkin tadi sudah dikenalkan, nama saya Teddy Hidayat, saya kerja di Rekamedis Rumah Sakit Paru. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pormiki. Tren yang mungkin bisa dilihat di sini adalah saya sebagai tenaga pelatih program kesehatan PSDM, asesor kompetensinya BNSP. Ya, tidak banyak mungkin yang bisa saya. Nah, ketika balik lagi ke materi bahwa kenapa sebenarnya ada standar profesi prekamedis dan informasi kesehatan nomor HK 0107 garis miring Menkes garis miring 312 2020 itu adalah KMK yang merevisi KMK nomor 377 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 garis miring 2007 ya. Jadi selama 13 tahun kita alhamdulillah sudah merevisi KMK-nya, sudah merevisi standar profesi kitanya ya, untuk dijadikan sebuah pedoman. Nah, pedoman dalam hal melaksanakan pelayanan kegiatan keprofesian dan pendidikan tentunya. Nah, ya, di KMK di sini ya, di KMK 312 di sini jelas digambarkan pada sistematikanya ya. Sistematika standar kompetensi profesi prekamedis di sini mulai dari area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi dan mungkin di situ ada nanti penjabaran kompetensi. Jadi dari sistematika di sini bisa dilihat sebenarnya kita itu nanti akan dituntut untuk mampu ya, pada akhir pembelajaran seperti atau buat kita para lulusan untuk bisa menguasai 7 kompetensi intinya ya, 7 kompetensi intinya yang mungkin bisa terpapar dalam KMK di sini ya. Terus pada KMK di sini sebenarnya untuk pencapaian kompetensi di sini di KMK ini sudah dibahas juga daftar masalah, daftar pokok bahasan dan daftar keterampilan. Ya mungkin nanti semua sistematika ini akan menjadi sebuah acuan ya buat kita untuk mencapai sebuah pencapaian kompetensi. Yang pertama sebenarnya ketika kita bicara sebuah area kompetensi, apa area kompetensi? Di KMK di sini dijabarkan juga bahwa area kompetensi ini merupakan standar kompetensi prekamedis dan informasi kesehatan terdiri atas 7 area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang prekamedis dan informasi kesehatan. Kemudian setiap area kompetensi ditetapkan batasan yang disebut namanya kompetensi inti. Di luar kompetensi inti pun di sini dijabarkan juga nanti masing-masing ada penjabarannya. Ya. Karena di sini diharapkan semua orang bisa mampu. Ya. Semua orang bisa mampu yang dirisi lebih lanjut untuk kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikannya. Jadi itu adalah area kompetensi yang mungkin
harus kita kuasai, harus kita geluti, harus kita maksimalkan dalam hal penguasaannya. Kemudian apa saja sebenarnya area kompetensinya? Di area kompetensi di masa sekarang yang akan datang, Kementerian Kesehatan lebih menitik beratkan ya pada pondasinya, ya pada dasarnya. Jadi semua area kompetensi ini biasanya didahului ya dengan profesionalisme ya, mawas diri dan komunikasi efektif. Jadi area kompetensi kita sebagai seorang PMIK pun sama. Yang pertama adalah profesionalisme yang luhur, etika dan legal. Yang keduanya adalah mawas diri dan pengembangan diri. Yang ketiganya adalah komunikasi efektif. Tiga kompetensi ini merupakan sebuah fondasi, merupakan sebuah akar, merupakan sebuah pilar ya untuk kita melaksanakan sebenarnya untuk kita melaksanakan dalam kompetensi-kompetensi yang lain. Yang pertama adalah di sini manajemen data dan informasi kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan kodifikasi ya, keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta prosedur klinis. Aplikasi ilmu kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik, manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, 7 area kompetensi ini yang harus kita uji kemampuannya, apa kita mampu untuk mencapai area kompetensi ini. Nah, itu adalah tugas dari kita sebenarnya ketika kita mau dikatakan kompeten. Ya. Jadi di sini yang mau kita dikatakan dari sebuah kompeten. Nah, bisa digambarkan juga di pohon kompetensi ini ya. Ini pohon kompetensi yang ada di KMK 312. Di mana sebenarnya yang pertama adalah profesional yang luhur itu paling bawah. Yang keduanya adalah di sini adalah mawas diri dan pengembangan diri, yang ketiganya komunikasi efektif. Dari pohon di sini sudah tergambar bahwa untuk mencapai kompetensi 4, kompetensi 5, kompetensi 6, kompetensi 7, ini diharapkan semua teman-teman PMIK ini bisa menguasai fondasi-fondasinya ya, untuk melakukan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Ya. Karena kita merupakan sebuah profesi yang mungkin harus profesional, harus mawas diri, dan seperti saat ini kita mencoba mengembangkan diri. Ya. Kemudian ada komunikasi efektif, bagaimana kita berkomunikasi. Ya. Kemudian di KMK di sini pun dibahas juga tentang komponen kompetensinya. Apa saja yang dimaksud dengan kompetensi? Yang pertama sebenarnya pada kompetensi yang pertama yaitu profesional yang luhur, etika dan legal. Komponen yang pertamanya adalah kita percaya dan mengamalkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang keduanya di sini memiliki standar moral, etika dan disiplin. Yang ketiganya di sini adalah mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan. Yang keempat, pada profesional yang luhur ini adalah memiliki wawasan sosial budaya. Yang kelima, yang terakhir dalam komponen kompetensi yang pertama ini adalah menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan standar profesi. Ini sudah jelas sebenarnya bahwa kita di sini harus berketuhanan yang Maha Esa, mematuhi hukum dan perundang-undangan, dan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai standar dari profesi kita. Kemudian yang kedua sebenarnya, pada kompetensi kita yang kedua, ya, yaitu mawas diri dan pengembangan diri, kita dituntut yang pertama adalah mempertahankan dan memelihara kompetensi dengan belajar sepanjang hayat. Seperti saat ini, kita nyoba belajar, jadi jangan ada putus-putusnya ketika kita mencoba sebuah pembelajaran. Baik itu dalam hal pendidikan formal, misalnya, baik itu pelatihan, workshop, ataupun seminar seperti saat ini, ya. Kita mencoba sharing, mencoba belajar sebenarnya. Yang kedua, yang selalu jadi sebuah acuan, yaitu adalah memahami batas kemampuan dan kewenangan. Kita sebagai seorang perekam medis dan informasi kesehatan, di sini, di kompetensi ini dituntut untuk memahami batas kita. Kewenangan itu apa? Nah, selain kita mencoba untuk mengupdate kemampuan, tapi kita pun harus lihat sebenarnya bahwa kewenangan dan kemampuan kita itu ranahnya seperti apa. Yang ketiga, pengembangan dan pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, di kompetensi ini pun diharapkan semua ya, kita, kami, dan semua teman-teman PMIK bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru. Ya.
saat ini trennya industri 4.0 ini adalah semua serba komputer. Seperti saat ini kita sudah mencoba berseminar lewat media online. Saya di sini, saya di Bandung, teman-teman di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara, di Sumatera, di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita menguasainya. Ya, selain kita menguasai saat ini yang sedang kami rancang adalah perubahan PMK 269 menjadi PMK rekam medis elektronik. Nah, itu adalah keterampilan baru. Jadi bukan harus kita hindari, tapi harus kita bagaimana kita bisa menguasai pengembangan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempatnya pada mawas diri dan pengembangan diri ini adalah kita dituntut untuk penuh kehati-hatian dan waspada. Ini sudah jelas bahwa dari keempat ini sebenarnya bahwa dilihat sebenarnya kita harus lebih berhati-hati dan harus peduli pada pengembangan ilmu dan keterampilan yang baru. Kemudian pada komponen kompetensi yang ketiga, komunikasi efektif, jelas judulnya juga sudah komunikasi efektif bahwa kita ini dituntut ya untuk berkomunikasi baik itu lisan maupun tertulis yang dipahami oleh pengguna jasa perekaman dan informasi kesehatan Indonesia. Kemudian yang keduanya pada komunikasi efektif di sini adalah komunikasi lisan tertulis dalam kolaborasi dengan mitra kerja, dengan dokter, dengan perawat. Kita bangun komunikasi yang mungkin bisa kita laksanakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi dengan masyarakat. Ya. Kita sebagai pelayan, kita sebagai penerima pasien, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, seperti apa misalnya? Seperti kita berkomunikasi dengan keluarga pasien, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya. Selanjutnya di sini adalah kita menguasai komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan komunikasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data beserta informasi kesehatan. Nah, ini tiga pilar ini, tiga kompetensi ini, 1, 2, 3 ini, sudah kelihatan bahwa ini adalah merupakan sebuah dasar yang harus ada dalam diri kita. Bukan harus hanya dikeluarkan, tapi memang benar-benar harus ada dalam diri kita. Kemudian selanjutnya, yang mungkin sudah kompetensi yang bisa dinilai keterampilannya, yang pertama di sini adalah manajemen data dan informasi kesehatannya. Bahwa di sini pada kompetensi ini kita bisa memanfaatkan data dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan. Yang keduanya kita bisa mengolah data dan informasi kesehatan. Yang ketiganya kita menggunakan sistem informasi kesehatan dalam pengolahan data dan informasi kesehatan. Nah ini, yang keempatnya saat ini di media sekarang saat ini itu di era industri 4.0 ini adalah penunjangnya bagaimana kita bisa merancang standar data kesehatan. Kemudian pada kompetensi kita yang kelima yaitu keterampilan kualifikasi. Yang pertama adalah komponennya adalah bagaimana kita memahami konsep klasifikasi klinis dan kualifikasi penyakit, masalah prosedur kesehatan dan prosedur klinis lainnya. Kemudian yang kedua, pemahaman dan penggunaan sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan di sini kita tidak disebutkan bahwa di PMK ini tidak disebutkan INADRD, INACBGs, tapi lebih disebutkan sistem pembiayaan kesehatan yang menggunakan dasar klasifikasi klinis, kualifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian penggunaan berbagai jenis klasifikasinya. Nah, ini yang harus dituntut pada kompetensi ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan berbagai jenis klasifikasi klinisnya dan masalah kesehatan lainnya serta prosedur klinisnya. Mulai dari kita menggunakan ICD-10, ICD-9-CM, ICD-O, ICD yang lainnya. Termasuk di sini mungkin kita akan menjelang 2022 kita akan menjelang dituntut untuk memahami konsep dari ICD-11 Nah, itu harus kita pahami juga. Seperti saat ini sebenarnya kita harus paham dengan klasifikasi Indonesia Medication jadi kita sudah mulai mempunyai seperti Australia keinginan Indonesianya yaitu punya Indonesian Classification Modification seperti itu. Jadi ICD berbasis Indonesia
Kemudian selanjutnya di sini adalah pemahaman, pembuatan, dan penyajian statistik, klasifikasi klinis, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, ini adalah kita bagaimana paham kita ya dalam hal mengolah indeks penyakit, mengolah 10 besar penyakit, 3 besar penyakit, untuk apa? Untuk statistiknya. Ya, untuk apa lagi? Untuk perencanaan dari rumah sakit yang akan datang. Kemudian yang keenam di sini adalah aplikasi ilmu statistik dan epidemiologi kesehatan dan biomedik. Yang pertama, kita dituntut sebenarnya penerapan ilmu statistik dalam pengolahan dan penyajian data dan informasi kesehatan. Yang keduanya adalah penerapan ilmu epidemiologi dalam perancangan, program, dan analisis data kesehatan. Yang ketiganya adalah penerapan ilmu biomedik dalam pemahaman karakteristik dan makna data kesehatan. Kemudian di sini yang ketujuhnya, komponen kompetensi kita yang ketujuh, ini adalah kompetensi yang kita lakukan keseharian setiap hari. Di mana sebenarnya yang pertama adalah kita mengumpulkan data. Kemudian ketika sudah mengumpulkan data, kita mengolah data. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah kita menyajikan data. Keempatnya adalah kita menganalisis data. Nah, ini yang keempat ini adalah tuntutan kita sekarang dan yang akan datang. Saya yakin 1, 2, 3 ini sudah teman-teman lakukan. Bagaimana kita mengumpulkan, bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menyajikan. Cuman untuk yang keempat di sini, ya ini harus dilakukan sebenarnya saat ini dan yang akan datang. Supaya kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan teknologi yang berkembang. Untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan, ya. Untuk sebagai masukan, sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Misalnya kita sudah memasuki dari data layanan dari indikator-indikator pelayanan rumah sakit. Nah, itu tidak hanya dituangkan dalam Borlostoy, tapi dianalisis ya, dianalisis. Jadi mulai dianalisis sampai dengan nomor 5-nya ini kita bisa punya nilai manfaat ya. Kemudian yang keenamnya di sini pengelolaan pelayanan rekomendasi dan informasi kesehatan. Bagaimana kita mengelola pelayanannya? Ya, mulai dari pendaftaran ya sampai dengan penyimpanan kembali. Kemudian yang ketujuhnya di sini adalah bagaimana kita mengelola mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, ini merupakan sebuah komponen kompetensi yang ada ya, yang ada pada KMK 312 ini ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah bicara sebuah kompetensi, kita jabarkan baik itu kompetensi inti ataupun semua pendukung-pendukung dari kompetensi intinya tersebut. Yang pertama sebenarnya ketika kita bicara profesional yang luhur, etika dan legal, kompetensi itu yang bisa kita raih adalah mampu melaksanakan sistem rekam medis dan informasi kesehatan ya, secara profesional sesuai dengan nilainya ya, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah jelas sebenarnya di sini adalah kita wajib mampu untuk melaksanakan nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai etika dan disiplin pada hukum sosial budaya. Jadi ini sudah jelas ya. Oh, yang pertama kita bisa melihat apa sebenarnya yang harus kita lihat di kompetensi yang pertama ini ya. Kompetensi intinya sudah jelas bahwa kita harus bersosial budaya juga. Kemudian pada kompetensi kita yang kedua di sini adalah mawas diri dan pengembangan diri. Seperti apa mawas diri dan pengembangan diri? Apa sebenarnya kompetensi inti yang harus diraih Pak di sini ya? Yang bisa diraih di sini sebenarnya kompetensi intinya banyak ya. Jadi mulai dari di sini menyelenggarakan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan, kemudian menyadari keterbatasan masalah personalnya, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran ya. Seperti saat ini saya bilang bahwa kita melakukan penyegaran ya, melakukan penyegaran untuk apa? Ya untuk tadi mengembangkan pengetahuan secara berkesinambungan. Karena metode yang kedua ini adalah kita mencoba belajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah berhenti untuk walaupun mencoba sharing, mencoba bagaimana sebenarnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan. Ya, mungkin itu. Apa sebenarnya yang harus dicapai di sini sebenarnya bahwa kita mempertahankan kompetensi kita itu seperti apa? Jangan hanya dengan seminar, jangan hanya dengan pelatihan, tapi misalnya kita bisa melaksanakan pelayanan, kemudian kita bisa menerjemahkan pada klinisnya ya. Klinisnya dalam artian
mengembangkan pengetahuan dengan menulis, ya. Bagaimana kita menganalisis studi kasus yang ada dalam diri kitanya, ya. Seperti itu. Kemudian di sini mengembangkan pengetahuan ilmu yang baru pun ini adalah salah satu tugas pada kompetensi ya kita pertama ini. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi efektif. Nah, apa yang mau diraih pada kompetensi ini adalah mampu menggali, ya, mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi dan informasi kesehatan. Sudah dibilang tadi di awal bahwa di sini kita harus menggali data dan informasi dari berbagai sumber, ya. Untuk apa? Untuk kita menyajikan data, ya, data dan pelayanan rekomendasi dan informasi kesehatan. Kemudian ketika kita yang keduanya tadi adalah bermitra berkomunikasi dengan mitra kerja, kita jangan sungkan-sungkan, ya. Kita harus mampu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi antar rekomendasi dan informasi kesehatan. Ya, kita ini selalu saya selalu bilang bahwa kita ini all team, ya. Bahwa bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk meraih sebuah pelayanan rekomendasi dan informasi kesehatan yang handal dan optimal, ya. Kemudian melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk terintegrasi, ya, pelayanan rekomendasi terintegrasi. Nah, itu bagaimana sebenarnya kita bisa meraihnya. Terus kemudian membangun jejaring, ya, komunikasi dengan yang lainnya. Yang selanjutnya dengan masyarakatnya seperti apa, Pak? Ya, masyarakatnya menyusun perangkat edukasi, menyerancang dan melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk pengembangannya. Dan yang sebagai modal, ya, sebagai modal di kompetensi ini adalah kita harus menggunakan bahasa yang efektif. Ya, salah satunya di sini adalah membangun komunikasi efektif dengan penggunaan bahasa yang benar, santun dan mudah dipahami dengan seluruh pihak terkait. Kemudian mengembangkan komunikasi yang konstruktif dan efektif dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Ya. Nah, itu adalah sebagai fondasi, sebagai modal kita dalam hal membangun potensi 1, 2, dan 3. Karena itu harus dibangun tetap, ya. Kemudian ini adalah yang bisa kita nilai, ya, manajemen data dan informasi kesehatan mulai bisa dinilai, ya. Walaupun tugas di sini sangat berat juga. Karena apa? Karena yang harus dicapai pada kompetensi ini di sini adalah mampu merancang, mengelola struktur, format, dan isi data kesehatan, termasuk memahami sistem klasifikasi dan perancangan sistem pembayaran kesehatan, baik itu secara manual ataupun secara elektronik. Ya. Ini untuk mencapai kompetensi ini, ya, lulusan atau kita sebagai lulusannya harus mampu apa? Mampu merancang dataset, mampu merancang elemen data, mampu merancang database, mampu merancang struktur, merancang isi data kesehatan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Merancang dan menerapkan keamanan data kesehatan. Ya, di era komputerisasi ini pun kita harus merancang bagaimana kita mengamankan data kesehatan, di mana kita menyimpan yang aman, ya. Kemudian pada saat ini pun kita ini sebagai pengelola data kesehatan harus menyusun juga bagaimana kita mengelola pelepasan informasi, ya. Pelepasan informasi, pelaporan pelayanan program kesehatan. Kemudian menggunakan statistik untuk perencanaan pelayanan dan program kesehatan, kemudian menggunakan statistik untuk pemantauan indikator mutu, ya. Indikator mutu tadi seperti saya bilang tadi adalah BOR, LOS, TOI, GDR, NDR, ya, seperti itu, ya. Jadi itu untuk ukuran produktivitas pelayanan dan program kesehatan itu salah satu tugas kita. Selanjutnya menggunakan sistem statistik untuk pengambilan keputusan, ya. Sampai dengan kita harus bisa mencapai misalnya nanti ketika pengembangan di aplikasi statistiknya adalah bisa menggunakan sebuah analisis data. Ya, walaupun kita mungkin sudah paham dengan grafik Baru Johnson, di situ pun sudah menggambarkan sebenarnya. Tapi itu adalah bicaranya adalah data akhir atau statistik akhir, ya, di mana itu menilai efisiensi penggunaan tempat tidur. Tapi pada kompetensi yang manajemen data dan informasi kesehatan ini pun kita harus mampu, ya, memanfaatkan sistem aplikasi rumah sakit, ya, SIM-RS atau SIMPUS, puskesmas. Kemudian di sini adalah memahami aplikasi-aplikasi yang lainnya. Seperti saat ini misalnya kita punya SIRS online COVID gitu kan. Kemudian di sini adalah mungkin SISRUTE, SIMGOS, ya. Itu harus kita pahami pada area kompetensi yang keempat ini.
Kemudian yang kelimanya di sini adalah kita dituntut ya, ini sebenarnya sudah selalu jadi tren ya. Kita dituntut untuk apa? Untuk mampu menetapkan klasifikasi klinis, kualifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dengan tepat. Bahasa dengan tepat di sini adalah sesuai dengan klasifikasi yang dilakukan di Indonesia, yang digunakan untuk statistik penyakit dan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan ya. Di sini siapa sebenarnya yang harus kita raih untuk mendukung kompetensi ini ya. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar klasifikasi klinis. Kemudian mampu memahami strukturnya, memahami jenis-jenisnya yang tadi saya sebutkan tadi ya. ICD-9, ICD-10, ya, ICD-O, ya. Mungkin nanti ICD-11, kita harus mulai mengenalnya ya. Kita harus mulai mengenalnya walaupun teraplikasinya nanti 2022 ya. Sesuai dengan alur jadwalnya. Kemudian di sini pada kompetensi ini pun kita harus memahami sistem pembiayaan secara manual dan elektronik. Ya, baik itu ya dulu INADI-ARJI, sekarang INA-CBGS, mungkin nanti ke depannya INA yang lain. Saat ini sudah dikembangkan juga ya Indonesian Modification ya, itu adalah jenisnya ya. Dan pada kompetensi ini pun kita harus mampu memahami statistik dari klasifikasi penyakitnya ya. Klasifikasi penyakitnya, kemudian kita mampu membuat ya, kemudian menjanjikan. Ya, jadi jangan hanya membuat indeks, tapi kita mampu mengumpulkan, menyajikan, kemudian menganalisis sebenarnya 10 besar penyakit itu di sini apa saja, dan 3 besar penyakit itu apa saja di sini, sampai dengan kita mengevaluasi, ya, evaluasi statistik dari klasifikasi klinis dan klasifikasi penyakit. Nah, kemudian yang keenamnya di sini, ya, aplikasi ilmu statistiknya. Nah, kita di sini harus mampu menggunakan statistik kesehatan, ya, epidemiologi dasar dan biomedik dalam pelayanan rekapitulasi dan informasi kesehatan. Apa sebenarnya yang diraih di sini adalah mampu menggunakan ilmu statistiknya, mampu menggunakan epidemiologinya, ya, epidemiologi dari dasarnya dan biomedik dalam pelayanan rekam medis. Apa yang dimaksud dengan aplikasi ini ya sebenarnya? Untuk menunjang ini sebenarnya kita bisa melihat, sebenarnya kita bisa mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan di rumah sakit, mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan di puskesmas, mengumpulkan data pelayanan di pesan. Jadi kita belajar di situ sebenarnya. Jadi tidak hanya kita bicaranya rumah sakit, tapi kompetensi kita ini meliputi semua sarana pelayanan kesehatan yang ada ya. Kemudian mengolah data pelayanan program kesehatan secara manual ataupun elektronik. Jadi diolah sebenarnya ya. Diolah bagaimana kita mengolah data mulai dari standar-standar yang ada di rumah sakit seperti SIM-LS. Kalau rumah sakit itu puskesmas itu SIMPUS ya. Kalau misalnya puskesmas itu pun nanti ada Piker dan aplikasi-aplikasi yang lainnya pada saat ini banyak ya seperti itu. Kemudian selanjutnya menyajikan data dan program kesehatan secara manual dan elektronik. Jadi kita sajikan sebenarnya ya. Kita harus mampu menyajikan data puskesmas, data rumah sakit, dan data pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian di kompetensi ini pun kita harus menganalisisnya, menganalisis data pelayanan dan program kesehatannya. Apa saja sebenarnya program kesehatan yang ada pada kompetensi ini ya. Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya bagaimana kita bisa mengembangkan parameter-parameter ya, inovasi-inovasi dalam parameter ya. Tidak hanya borlostoy, mungkin kita bisa bicaranya respon time pasien, respon time pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini, yang ketujuh di sini adalah manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Kompetensi inti yang harus diraih di sini adalah mampu mengelola pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu sesuai dengan alur sistem untuk memastikan rekam medis tersedia saat diperlukan untuk pelayanan manual, hibrid, dan elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk ini sebenarnya bisa dilihat bahwa di elemen kompetensinya di sini mampu mengelola pelayanan rekam medis secara manual, mampu mengelola pelayanan rekam medis secara hybrid ya, dan mampu mengelola pelayanan secara rekam medis elektronik. Kemudian mengelola pelayanan rekam medis di rumah sakit, mengelola pelayanan rekam medis di puskesmas, mulai dari tadi pendaftaran,
kemudian dari pendaftaran, pendistribusian, kemudian ada di situ ada indexing, ada coding, ada analisis kualitatif, kuantitatif, kemudian sampai dengan filing kembali. Itu harus dipahami. Ya. Walaupun mungkin nanti kita sudah elektronik, tetap ya alur itu harus ada. Ya. Kemudian mampu menguasai mutu pelayanannya. Konsep mutu recovery itu seperti apa? Ya, tidak hanya KLPCM tentunya. Ya. Mungkin di situ ada tadi saya bilang tadi respon time, mungkin ada kecepatan ya sesuai dengan indikator kinerja kita ya yang ada di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya di kompetensi ini pun kita harus mampu menjaga privasi, keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Ya. Jadi bagaimanapun, apalagi di era COVID sekarang, di era pandemi ini pun kita masih dituntut ya sebenarnya masih dituntut untuk sesuai dengan sesuai dengan undang-undang kedokterannya ya, simpan rahasia kedokterannya bahwa kita harus benar-benar mengatur hak akses untuk membuka rekam medis untuk siapa ya dan tetap mengutamakan surat kuasa dari pasien untuk melepaskan informasi kepada pihak yang berkepentingan ya kecuali atas pimpinan rumah sakit atas izin pimpinan rumah sakit ya atas informasi yang berwenang ya. Nah, itu adalah ketika kita bicara sebuah komponen kompetensinya. Kemudian yang sebutkan dari awal bahwa di KMK ini sebenarnya kita dilihat dengan pokok bahasan. Pokok bahasan ini lebih titik beratkan pada untuk kependidikan ya, karena di sini adalah untuk menghasilkan tenaga PMK yang berkualitas dihadapkan profesionalisme institusi pendidikan. Jadi kita harus selalu berkolaborasi, harus selalu saling mendukung, saling mengingatkan, dan di sini melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dengan KKNI-nya ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Karena dalam hal pengembangan ini ya sebenarnya kita bekerja sama dengan institusi pendidikan, bekerjasama dengan organisasi profesi dan instansi terkait lainnya. Dalam hal bagaimana sebenarnya kita bisa sebenarnya menghasilkan lulusan-lulusan yang handal. Lulusan-lulusan yang mungkin nanti akan, ya kita ini sebagai pengelola profesi tentunya akan menerima dengan senang hati ketika lulusan-lulusan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah daftar masalah. Nah, ketika kita bicara sebuah daftar masalah, kenapa ada di KMK? Ya? Inilah keistimewaan KMK yang sekarang itu ya. Keistimewaan, kelebihan barangkali. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan daftar masalah di sini adalah ya kita di lapangan itu sebenarnya banyak tuntutan masalahnya, banyak masalahnya. Seperti apa masalahnya? Mungkin teman-teman bisa hadapi ketika bicara sebuah perencanaan. Apa tenaga perekaman di situ dilibatkan dalam hal perencanaan? Ya, itu satu misalnya gitu. Kemudian yang kedua sebenarnya apa? Ketika bicara sebuah tenaga perekaman listrik belum mencukupi, tidak tersedia, nah itu adalah masalah. Ya, bisa dilihat di KMK tersebut sebenarnya yang daftar masalahnya. Kemudian yang keduanya adalah daftar masalah yang ada adalah sumber daya manusia. Jadi bahwa di sini adalah pemenuhan tenaga tidak sesuai dengan baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Itu adalah masalah buat kita, iya, masalah buat pengembangan kompetensi rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian yang keduanya di sini pada sumber daya manusia pun dibahas kompetensi PMIK dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, oleh bagian administrasi atau oleh tenaga kesehatan lainnya. Ini masalah buat kita sebenarnya. Kemudian pada sumber daya manusia pun bahwa pengembangan sumber daya manusia PMIK seringkali dikesampingkan, ya, tidak dipentingkan. Kemudian yang selalu jadi tren topik ya, yang keempatnya di sini adalah pada sumber daya manusia adalah kepala instalasi atau bagian atau unit rekam medis bukan profesi rekam medis dari informasi kesehatan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari kita sebagai profesi, bagaimana meyakinkan. Karena jujur pada KMK ini tidak bisa menyebutkan nama profesi, tapi lebih ke arah bagaimana orang yang berkompeten di bidang rekam medis dari informasi kesehatan. Jadi tidak menyebutkan ranahnya profesinya tidak, tapi tidak menyebutkan ranah orangnya, tapi berkompeten ya. Jadi selama saya berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam regulasi, baru saya mungkin lebih sadar bahwa lebih tahu bahwa ternyata mereka itu tidak pernah bisa memunculkan
profesi apa, ya, siapa, ya, tapi lebih munculkan orang yang berkompeten di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian yang ketiganya, daftar masalah yang ketiganya adalah sistem informasinya. Sistem informasi di sini, ya, kadang-kadang kita tidak pernah dilibatkan dalam membangun sistem informasi rumah sakit. Kemudian dukungan sistem informasi pelayanan kesehatan pun buat kita saat ini tidak maksimal ya. Walaupun di area 2000 ini kita coba untuk melakukan apa, perubahan dari dukungan sistem informasi pelayanan kesehatan melalui SIMGOS ya. Di SIMGOS itu sudah ada sebenarnya rekam medis elektronik, sudah ada, apalagi di SIMGOS 2 itu sudah ada contoh dari standar dari rekam medis elektronik yang mungkin akan menjadi sebuah standar yang ada di Indonesia. Kemudian sistem informasi kesehatan itu selalu berubah ya, saya bilang tadi bahwa sebenarnya sistem di kita atau regulasi di kita itu ada yang cepat berubah, ada yang tidak berubah-berubah ya, karena mungkin tidak mudah untuk menghasilkan sebuah regulasi ya, karena benturan sana sini. Yang kemudian yang keempatnya adalah pada kompetensi ini dia pada KMK di sini adalah dibahas juga sistem rekam medis yang manual yang belum standar. Ya, sistem rekam medis yang belum standar. Jadi boro-boro elektronik Pak, standar aja belum gitu, apalagi mungkin di daerah-daerah yang terpencil, jangankan elektronik Pak gitu, kita punya akses buat ke SIM-LS aja, mungkin tidak bisa karena jaringan internetnya. Kemudian daftar masalah yang ada di kita juga gitu kan sebenarnya, bahwa kita bisa sebenarnya melihat sistem rekam elektronik belum punya payung hukumnya ya, yang saat ini saya bilang tadi sedang kita coba untuk kita untuk kita terbitkan ya sebenarnya, untuk kita minta pada Kementerian Kesehatan buat diterbitkan ya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa dilihat juga di situ. Pada sistem rekam medis dan informasi kesehatan pun kita diuji sebenarnya kemampuan sumber dan belum maksimal. Nah ini, jadi ketika kita menuntut ya mungkin saya sebut menuntut, ketika kita menuntut untuk diakui, untuk diselaraskan, kita pun harus mengukur diri ya. Bahwa kadang-kadang kita harus memaksimalkan diri ya. Ukurannya ya tadi saya bilang teman-teman bisa melihat, bisa mengukur sendiri. Daftar masalah yang kelima ya yaitu adalah resume medis ya. Resume medis itu ya nama resume medis atau rekam medis ataupun informasi medis ini tidak pernah diisi dengan lengkap dan malah tidak terbaca ya. Format resume medis di sarana pelayanan kesehatan pun beda-beda, kesadaran tenaga rekam medis tentang tenaga kesehatan tentang resume medis masih kurang ya. Walaupun sekarang di musim pembiayaan ya, itu masih menjadi masalah. Kemudian daftar masalah yang keenam yaitu mutu rekam medis dan informasi kesehatan. Pada mutu pelayanan di sini terkait dengan tenaga kesehatan lainnya karena kurangnya kesadaran pentingnya rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi ketika saya selalu tanya pada seminar offline, sudah pernah lihat rekam medis lengkap? Jawabannya pasti belum pernah. Ya. Itu adalah salah satu tugas ya. Walaupun Pak kami sudah gitu, sudah apa? Sudah lengkap. Kapan lengkapnya? Ketika sudah dilengkapi. Nah itu jangan sampai ya sebenarnya ketika itu terjadi ketika sudah terlengkapi. Itu bukan indikator ukuran ketika kita tidak melihat itu daftar masalah. Kemudian yang keduanya adalah mutu terkait dengan akreditasi ya. Gitu. Walaupun kita alhamdulillah sebenarnya pada akreditasi ini kita menjadikan titik vital ya. Jadi intinya ketika bicara sebuah titik vital berarti kita sudah mulai terakui ya, apalagi di standar akreditasi 8 ya. 8 dan 9 misalnya kita sudah jelas ya. Bahwa ya kepala instalasi itu harus orang rekam medis dan informasi kesehatan. Di KMK di sini pun dijelaskan tadi orang yang berkompeten di bidang rekam medis informasi kesehatan. Kemudian yang ketujuhnya, ya, ketika kita bisa sebuah klasifikasi kodifikasi penyakit, ya, klasifikasi ini sangat terkait dengan kelengkapan catatan bagaimana kita bisa melengkapinya, ya, bagaimana kita berusaha melengkapinya untuk rekam medis yang masih kurang dan kosong. Ya. Kemudian dukungan pimpinan terhadap kebutuhan informasi klasifikasi pun masih kurang. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah kurangnya tenaga untuk melakukan klasifikasi penyakit dan tindakan. Apalagi mungkin sekelas rumah sakit yang sudah besar,
itu membutuhkan banyak sekali coder-coder handal. Ya, ya itu adalah masih jadi masalah saat ini ya. Seperti itu, belum ke ranah-ranah verifikator BPJS ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapannya adalah sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan, kebijakan dalam sistem pembiayaan masih sering berubah. Jadi kita itu harus ngikutin perubahan-perubahan kebijakan yang mungkin bukan bertentangan ya, tapi yang berubah-berubah ya. Kemudian petugas klasifikasi pun terkait dengan pembiayaan dilakukan oleh bukan PMIK atau non PMIK. Nah ini adalah masalah yang dari dulu belum mempunyai solusinya. Karena apa tadi? Karena ketika kita mau bersuara keras pun kita harus mengukur diri bahwa kita mampu atau tidak. Kita bisa atau tidak, kita kompeten atau tidak. Makanya standar kompetensi ini pun harus serta-merta kita segera kita raih, ya kita selesaikan. Kita sosialisasikan ke pimpinan kita bahwa kita sudah punya standar kompetensi yang baru nih. Mudah-mudahan pimpinan bisa melihat sebenarnya, ya bisa melihat, bisa mengalokasikan, oh ternyata tenaga rekam medis ini harus bekerja seperti ini, dengan kualifikasi pendidikan yang mungkin banyak juga. Yang selanjutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Ya mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ketika masalah ini adalah selalu ada dalam kehidupan rekam medis di rumah sakit, bahwa kita tidak pernah punya akses ruangan yang baik dan terbaik ya. Kemudian di sini adalah dulu adalah rekam medis itu adalah merupakan instalasi yang tidak menghasilkan pendapatan atau buangan atau apapun lah. Gitu. Kemudian ruang kita itu selalu berubah-ubah, berpindah-pindah. Kemudian yang selalu jadi masalah ketika kita mau mencapai respon time adalah jarak dengan unit pelayanan berjauhan, sehingga pelayanan rekam medis itu ada hambatannya. Kemudian pada KMK 312 ini ya masih erat dengan pemusnahan ya masalahnya. Ya, biaya pemusnahan itu tinggi ya. Nah, kebutuhan masyarakat dan informasi kesehatan pun tidak didukung oleh alih medianya gitu. Jadi alih media itu mudah tidak mudah, sebenarnya mudah kalau dengan perangkat yang aman, yang baik dan sudah layak lah seperti itu. Tapi ketika bicara pemusnahan saat ini pun kita masih terbentur dengan aturan-aturan. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya, ada yang masih terlibat dengan ANRI. Tapi kemarin ketika saya seminar dengan NTB katanya kalau di NTB aman ya, tidak harus lapor ke ANRI dulu. Tapi ada beberapa kementerian yang harus lapor ke ANRI dulu, terutama adalah yang di bawah Kementerian Kesehatan ataupun pemerintahnya. Ya. Mungkin kalau swasta itu bebas-bebas aja, gitu. Seperti itu. Nah itu, kemudian yang terakhir sebenarnya pada KMK di sini adalah daftar keterampilan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada daftar keterampilan di sini? Ini adalah mengkualifikasikan sebenarnya keterampilan kita itu seperti apa sebenarnya. Kita tidak bisa menilai diri kita apa gitu. Kita mau dinilai. Nah, di sini pun dibahas bahwa di sini ada level-levelnya. Ada level 1, ada level 2, ada level 3, level 4 atau kita sebutnya adalah kemampuan ya. Jadi kemampuan yang pertama, kemampuan yang kedua ya. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya di KMK-nya ya, di KMK-nya bisa di-download juga kalau di Google belum ada bisa di web kami ya, di web Formiki, bahwa di sini di daftar keterampilan pun dilihat sebenarnya memakai dengan piramida Miller ya, bahwa sebenarnya di situ ada jenjang kemampuannya atau lebih ke arah leveling kemampuannya. Yang pertama adalah know ya, know-nya, kemudian know-how ya, kemudian show, kemudian does ya. Pada level know di sini atau kita sebut level 1 di sini hanya dimampu untuk mengetahui dan menjelaskan. Jadi itu kalau misalnya teman-teman hanya mengetahui dan menjelaskan, oh berarti teman-teman masih di level 1 ya. Kemudian di level 2-nya pun ketika teman-teman sudah pernah tadi di level 1 ya, terus kemudian sudah pernah melihat dan bisa mendemonstrasikan. Itu sudah tingkat level yang kedua ya. Kemudian level yang ketiga di sini yang diharapkan sama teman-teman adalah sudah terampil melakukan walaupun dengan pengawasan
asal pengawasan dari supervisinya. Kemudian baru di sini tingkat level yang keempat atau kita sebutnya DAS adalah kita bisa melakukan secara mandiri. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya, ya, baik itu teori, prinsip, prosedur, standar, investasi dan penjaminan mutu, ya, mampu semuanya melaksanakan mandiri. Berat iya sebenarnya ya. Jadi tapi memang itu adalah sudah menjadi sebuah standar kompetensi kitanya. Mudah-mudahan kita bisa ya sedikit-sedikit ya. Saya percaya teman-teman di sini yang menjadi supervisor, menjadi kepala rekam medis, menjadi penanggung jawab rekam medis, menjadi koordinator rekam medis, mampu sebenarnya ya. Mampu apa? Mampu membagi ya, sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Karena di sini pun sama sebenarnya ya. Di tingkat kemampuan pun di sini ada level-levelnya. Ya, yang tadi saya sebut tadi bahwa tingkat kemampuan itu bisa menjelaskan juga. Misalnya pada kompetensi manajemen data dan informasi kesehatan. Di situ unit kompetensinya atau data keterampilannya ada perancang data kesehatan. Itu bisa dikuasai dengan level 2. Level 2 apa? Melihat dan mendemonstrasikan. Tapi pada manajemen data dan kesehatan untuk pengelolaan data dan informasi, pengelolaan ya. Pengelolaan itu harus sudah level 3. Ya, harus sudah level 3 yaitu adalah bagaimana kita bisa melakukan secara mandiri walaupun dalam pengawasan atasan. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang keempat apa? Level yang keempat ya. Level yang keempat itu pada klasifikasi klinis kita mampu menggunakan standar coding. Ya, standar etik coding baik itu MB1, MB2 ya. Semua sebenarnya berstandar dengan prosedur-prosedur klinisnya. Jadi itu yang mungkin bisa dilihat sebenarnya dalam KMK di sini. Mudah-mudahan semua teman-teman PKMIS bisa melaksanakan pekerjaan, bisa melaksanakan jalur pendidikan sesuai dengan kompetensi yang terbaru ini ya. Karena mungkin nanti ini akan dikembangkan melalui SKKNI, melalui standar-standar yang lainnya termasuk kita ingin merancang lembaga sertifikasi profesi. Mungkin penutup ya, mohon maaf penutupnya saya screenshot dari arahan Pak Menteri Kesehatan yang terhormat Bapak Triawan Agus Putranto. Di sini adalah standar kompetensi ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan rekam medis dan yang berstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Garis bawah kita adalah yang terstandar. Ya. Karena terstandar itu sudah terukur, berarti itu adalah standar yang harus kita lakukan. Selain hal tersebut di atas, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan rekam medis di Indonesia. Agar dapat penyelenggaraan pelayanan dan rekam medis di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan standar, maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini. Untuk pemahaman standar kompetensi ini perlu dilakukan dukungan dari berbagai pihak, seperti saat ini adalah sosialisasi. Mungkin nanti teman-teman akan mengimplementasikan dengan memberikan ke atasannya atau memberikan kepada timnya, atau teman-teman bisa berkolaborasi dengan rumah sakitnya, tim-tim rumah sakitnya ya, tim panitia rekam medis dan lain sebagainya. Untuk dilakukan apa? Untuk monitoring evaluasi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran pada KMK di sini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy Hidayat tentang KMK 312 yaitu standar kompetensi PMIK. Saya jelaskan sedikit dari yang saya tangkap dari Pak Teddy jelaskan tadi. Sebelum kita melaksanakan kompetensi 4, 5, dan 6, 7, sebaiknya kita melengkapi pilar dasar seorang PMIK, yaitu pilar 1 yaitu profesionalisme yang luhur dan etika dan legal. 2, mawas diri dan pengembangan diri. 3, komunikasi efektif. Juga yang paling penting untuk seorang PMIK itu adalah tetap selalu belajar, terus update
untuk selalu pengetahuan untuk seorang PMIK. Nah, mungkin seperti itu. Saya akan mulai membuka sesi tanya jawab. Jika peserta ingin bertanya, silahkan hands up di link Zoom. Dan jika ada yang ingin memberi pertanyaan dari Q&A, silahkan. Nanti panitia akan menseleksi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Teddy Hidayat. Untuk peserta, saya persilahkan. Ayo, para peserta, silahkan hands up. Oke, Pak Teddy Hidayat, ini ada 2 pertanyaan. Dari Hilda Amala, dari Kota Cimahi, pertanyaannya itu, apakah pelaksanaan RME sudah ada legalitasnya? Mungkin bisa dijawab, Pak. Terima kasih, Bang Moderator. Ya, sudah saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya rekomendasi elektronik ini sudah kita kawal sudah 2 tahun ya, sudah tahun sama dengan yang KMK 312 ini ya. Saat ini kami sedang membahas di Biro Hukor ya, jadi emang kami sama ini sudah selalu rapat dengan, walaupun dengan online, dengan pihak Biro Hukornya, dengan Pak Sundoyo dan kawan-kawan di Biro Hukur. Ya, karena emang ini sudah mau kedua tahun ya, dari 2018 sampai sekarang belum ini, jadi emang tampaknya pemerintah akan mengeluarkan di tahun 2000 ini. Walaupun mungkin di era pandemi kami selalu rapat, selalu melakukan meeting, pembahasan finalisasi ya, finalisasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, itu jadi sebenarnya konsepnya draftnya sudah muncul dari tahun lalu ya, tapi emang tadi saya sebutkan di awal pada materi bahwa kita tidak mudah sebenarnya untuk mendapatkan regulasi ya. KMK yang 312 ini pun kalau tidak salah hitung itu 18 bulan kita intensnya ya. Jadi ini sudah lama sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma kita intens untuk merevisi menjadi sebuah launching ini adalah selama kurang lebih 8 bulan ini intens, rapat terus, semua terus, ya, ketemu terus, ya, konsultasi terus dan lain sebagainya. Nah, sama dengan yang KMK revisi 269 pun sama ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan mohon doa dari semuanya, PMK revisi 269-nya segera turun. Itu barangkali, Bang. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Teddy. Mungkin untuk Saudari Hilda, itu tadi jawaban dari Pak Teddy. Prosesnya untuk legalitas itu tidak lama lagi karena selalu dalam pembahasan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Siap, silakan. Dari Salman Faris, dari Rumah Sakit Hermina, Pasteur, Bandung. Untuk kompetensi PMIK, kriteria D3, D4, S1, S2, ranah atau areanya yang mana saja, Pak? Bagian-bagiannya mungkin, Pak. Apa itu? Untuk kompetensi PMIK, kriterianya, Pak? Ranah, area, ya, mana sebenarnya saya bilang tadi ketika pasti teman-teman memilah dan memilih kan sebenarnya. Jadi intinya sebenarnya ketika bicara sebuah ranah PMIK ini pada kompetensi semuanya. Mulai dasar 1, 2, dan 3. Makanya banyak Pak, iya. Berat, mungkin sangat berat kalau buat saya sebenarnya. Bahwa kita ke depannya harus menguasai dari semua level-level kompetensi yang ini. Jadi 7 kompetensi ini tidak ada tawar-menawar. Ini harus dikuasai oleh kita sebagai seorang PMIK. Seperti itu.
Jadi tidak ada, Pak ini ranah PMK yang mana? Semuanya Bang. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Untuk Salman Faris, jawabannya mungkin sudah didengarkan ya. Kalau kompetensi untuk kriteria D3, D4, D1 itu semua sama. Tidak ada yang berbeda. Oke. Oke Pak, ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari Nadia Resti, Kalimantan Timur. Standar jumlah tenaga rekam medis sesuai tipe rumah sakit, peraturannya di mana? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bang. Ya, peraturan tentang sumber daya manusia PMIK di rumah sakit sebenarnya ada di Permenpan 30 ya, Permen 30 tahun 2013. Ya, di situ sudah ada sebenarnya standar dari rumah sakit kelas A berapa, rumah sakit kelas B berapa, rumah sakit kelas C berapa. Ya itu ada di PMK Permenpan bukan PMK Permenpan 30 2013. Namun pada kenyataannya ya, saya sebut pada kenyataannya, saya terangkan pada kenyataannya, sekarang sudah memakai analisis beban kerja ya. Jadi kadang-kadang jumlah itu tidak sesuai dengan apa yang terstandar. Misalnya rumah sakit kelas A 40, ternyata saya di sini misalnya hanya 20 gitu kan. Itu adalah bagaimana sebenarnya kita mengemasnya. Jadi kalau ditanya aturan peraturannya di mana? Ada di Permenpan 30 2013 ya Bang ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk Nadia Resti, jawabannya untuk standar jumlah tenaga itu ada di Permenkan nomor Permenpan 30, 30 Permenpan nomor 30 ya, 2013. 2013. Betul. Kalau yang boleh saya tambah Pak, kalau yang standar jumlah tenaga rekam medis sesuai tipe rumah sakit, perasaan dia juga ada di peraturan bersama Kementerian Kesehatan dan Betul. Jadi itu ya. turunannya di situ sebenarnya. Oh Karena itu iya. judulnya adalah angka kredit itu. Oh iya. Ya, yang Terima kasih 48 Pak. ya, nomor 48 ya. Ya, betul. Oke Pak, ada pertanyaan lagi dari Saudara Ahmad Arif dari Rumah Sakit Umum Daerah Saidiman Magetan. Pertanyaannya, jika rumah sakit masih dalam proses menuju RME, apakah papernya harus sinkronisasi sama IMR, dan untuk masalah retensi, apakah diupdate ke RME? Ya. Mohon diulang pertanyaannya. Kayaknya sinyalnya kami agak kurang bagus. Pertanyaan Pak, dia membahas tentang rekam medis elektronik. RME. Jika retensi, apakah dia masuk ke RME? Apa ada dasar hukumnya, Pak? Ya, sebenarnya ketika bicara retensi atau pemusnahan, baik itu manual atau elektronik, tadi sudah dibahas juga bahwa di situ ada undang-undang ANRI ya, undang-undang yang mengatur tentang pemusnahan juga. Kemudian di revisi PMK yang 269 ini sudah muncul sebenarnya. Jadi mau manual mau elektronik itu pun akan diperlakukan sama. Tapi ada yang mengatur lagi sebenarnya dari Keminfo bahwa ketika elektronik itu bisa nyampe 25 tahun baru diretensi dan dimusnahkan. Jadi sebenarnya kita nanti yang mana yang mau kita pakai ya yang berstandar RME kita ya sebenarnya PMK RME-nya. Tapi emang mohon maaf belum rilis lah. Jadi saya belum bisa pastikan. Tapi intinya sebenarnya saat ini yang menjadi sebuah kesepakatan adalah baik RME ataupun manual
itu sama perlakuannya. Ya. Bisa dilihat di nanti mungkin di Keminfo ataupun di peraturan-peraturan yang akan launchingnya. Gitu. Itu barangkali Bang. Oke, untuk pertanyaan dari rumah sakit UD Magetan. Kalau begitu retensi bisa dilihat di Keminfo atau peraturan-peraturan yang akan rilis. Oke. Jika peserta ada yang ingin bertanya mulai voice, silahkan. Kami juga membuka untuk bertanya langsung ke Pak Teddy Hidayat. Silakan hands up. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Pak, kira-kira masih bisa menerima pertanyaan? Siap, silakan. Oh, siap. Tergantung moderator aja. Siap, Pak. Oke, berhubung mungkin peserta yang ingin bertanya secara langsung itu malu-malu, jadi kita beralih ke Q&A aja. Dari Saudara Panji, dari Puskesmas Tempuran, Karawang. Salam hormat, izin bertanya, ketika adanya RME, berarti ada data juga yang digitalisasi. Apakah profesi rekam medis ini ikut andil dalam menjaga database dokumen yang didigitalisasi oleh sistem informasi? Karena profesi IT tidak ada pengambilan sumpah dalam menjaga kerahasiaan data rekam medis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus ya, ketika bicara bagaimana ketika kita punya jadi menjadikan rekam medis elektronik ini menjadi sebuah yang harus kita raih, yang harus kita lakukan. Jawabannya sebenarnya singkat ya, boleh bilang simple. Rekam medis itu adalah media ya, seperti itu. Jadi mungkin kita tidak usah jadi kebingungan dalam hal tugas pokok dan fungsinya, karena rekam medis itu adalah merupakan media. Jadi ketika bicara sebuah manual dan elektronik, medianya adalah rekam medis. Yang berhak mengelolanya tentunya adalah orang rekam medis. Yang berhak merancangnya adalah orang rekam medis. Yang membuatnya adalah orang IT. Makanya mungkin itu yang harus kita kejar adalah ketika rekam medis ini elektronik sudah muncul, kita harus membatas teman-teman IT ya, ataupun tadi melakukan sebuah pelaksanaan sumpah, karena mereka melihat juga walaupun aksesnya kita coba batas-batas, jadi tetap ada akses buat dokter, akses buat perawat, itu akan berbeda. Sama seperti kita saat ini gitu. Jadi tidak harus jadi nanti kalau misalnya adanya RME kita itu dirumahkan. Mungkin ada beberapa yang mungkin harusnya di warning, yaitu adalah pendistribusian, mungkin nanti penyimpanan, tapi kita bisa dilihat sebenarnya bahwa tetap intinya adalah medianya. Jangan sampai kita nanti kita akan bubar jalan, itu siapa yang akan membubarin. Tapi kita tadi saya sebutkan di materi bahwa kita itu harus meningkatkan kompetensi kitanya. Supaya apa? Supaya dapat terjaga nantinya, supaya dapat bagaimana kita meningkatkan, mengembangkan, tidak hanya memperlihatkan keinginan, tapi kita dengan menunjukkan
hasilnya. Barangkali itu Bang ya. Oke, untuk Saudara Panji, itu jawaban dari Pak Teddy. Rekam medis itu adalah media yang membatasi atau membagi, walaupun di rumah sakit sudah menggunakan IT atau mau dibatasi. Mungkin kalau ini Pak, saya bisa tambahan sedikit. Kalau saya andainya ruang gerak dari rekam medis itu, walaupun dia sebagai media, tetap dibatasi oleh atasan, itu seperti bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kan saya seperti tadi sebenarnya bahwa kita itu bicara ruang gerak itu, kami pun masih bisa bergerak seluas-luasnya dengan media-medianya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita mendukung ya. Seperti saat ini sebenarnya di rekam elektronik ini kita pasti menjadi apa? Menjadi tulang punggungnya gitu, menjadi sebuah perancangnya, menjadi sebuah yang kalau kami di sini menjadi sebuah lirikan direktur. Gitu. Jadi lirikan direktur saat ini selalu kita panggil buat pengembangan perancangannya. Walaupun yang membuatnya adalah orang IT, tapi kita yang presentasi seperti apa nantinya. Termasuk ke PPA-nya, kita sosialisasi, kita IHT, kita yang dilibatkannya. Jadi jangan sampai, saya bilang tadi, jangan sampai kita itu seolah-olah nanti dikuasai sama pimpinan, dikuasai sama IT-nya, tapi kita tidak bisa mengembangkannya. Itu yang terjadi ketika kita tidak berusaha untuk mengikuti perkembangannya, bukan jadi lebih pintar, tapi sesuai lah gitu kan, sesuai dengan komunikasinya. Oke, terima kasih atas tambahan pertanyaannya Pak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Masni Ayu, dari jauh, Papua. Ya. STR mati, posisi di pedalaman Papua, kebijakan STR untuk perpanjangan STR di pedalaman bagaimana Pak? Ya, itu sudah saya jawab WA tadi pagi. Itu pertanyaannya sama dengan pertanyaan WA ke saya tadi pagi. Jadi sebenarnya di era online ini mohon izin tidak ada kebijakan dari internal kita ya. Kita tidak punya kebijakan ya, baik saya atau nanti Franklin ya ataupun siapapun tidak ada kebijakan internal yang bisa kita mensiasati STR yang habis sudah 2017 ya. Dan dia di pedalaman internetnya pun susah. Tapi kita akan konsultasikan. Jawaban saya tadi pagi adalah kita akan konsultasikan ke kementerian ya, ke KTKI terutama yang berhubungan dengan STR karena emang ya nilai kesusahannya ada ya seperti itu. Emang kalau namanya regulasi kan sebenarnya bicaranya tiada maaf bagimu ya. Seperti misalnya sekolahnya tidak terdaftar, tiada maaf bagimu gitu kan. Terus kemudian dia tidak bisa mencapai 25 SKP, tidak ada maaf bagimu gitu kan. Jadi intinya sebenarnya jawabannya adalah kita akan konsultasikan untuk hal-hal tersebut kementerian, cuma tidak bisa kita mengeluarkan kebijakan internal dari profesi karena itu berhubungan dengan online, semua online ya. Baik itu dari CPD-nya, baik itu nanti ke SKP online-nya, baik itu nanti ke aplikasi KTKI-nya gitu kan. Jadi kalau kita bisa bantu di bawah, belum tentu kita nanti atasnya akan lolos gitu kan. Seperti itu barangkali ya Bang. Oke, untuk Saudari Masni Ayu dari Papua, untuk jawabannya itu untuk sekarang tidak ada kebijakan internal dari Pormikinya sendiri, tapi itu masih dalam proses untuk ke kementerian. Gitu. Terima kasih untuk Masni Ayu dari Papua sudah mengikuti dan memberi pertanyaan. Oke, mungkin untuk seminar sesi 1 cukup sampai di sini.
Kami panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung bersama seminar DPD Pormiki Sulawesi Utara. Kami mohon maaf jika banyaknya pertanyaan belum bisa kami jawab. Oke. Untuk informasi kedua, untuk sesi kedua, itu akan dilaksanakan jam 13.30 WITA. Mungkin di beberapa daerah bakalan beda. Di bagian Jawa mungkin jam 12.30 WIB, di bagian timur 14.30 WIT. Oke, untuk seminar sesi 1, saya mau tutup dengan pantun. Semoga peserta bisa menerima pantun saya. Oh, ada tambahan. Untuk peserta absen, tolong cek di grup karena telah dijalankan. Oke. Di link Zoom. Oh, maaf. Ralat. Di chat Zoom maksudnya. Maaf, Pak. Lanjut ke pantun. Siang-siang ditanyai istri. Siang sudah makan belum? Usai sudah pertemuan hari ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin live ya, Bang. Iya. Saya persilakan MC. Baik, dengan demikian untuk seminar online sesi pertama telah selesai dan selanjutnya kita lanjut untuk isoma. Untuk peserta atau attendance lainnya, kita rehat sejenak dan nanti bisa lanjut di jam 13.30 untuk seminar online sesi kedua. Demikian, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.